Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus terus berserta dengan kita untuk kita boleh menikmati dan kita boleh berespon untuk boleh memuji memuliakan namanya. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita dan nanti kita akan perjamuan kudus. Mari sebelum kita jauh memulai ibadah kita dengan saat teduh. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dari KPPK 325. Ku memilih Yesus. Kita memilih Yesus bukan karena harta. Kita memilih Yesus bukan pula karena hal-hal yang lain. Tetapi kita memilih Yesus karena Yesus lebih indah daripada segalanya. Kita pujikan, ku memilih Yesus. KPPK 325. Dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Interlude. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagiaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa
dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Jemaat bersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan suatu kesadaran bahwa sekali kami gagal berjalan dan kehendak Tuhan, berdosa dalam tingkah laku, berdosa dalam pikiran dan perasaan, dan dalam perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan mengampuni, membasuh kami dengan kuasa darah Tuhan, memulihkan kami, dan layakkan kami untuk menyembah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam setiap keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, kepada para pelajar, siswa dan mahasiswa, pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan. Engkau Allah yang menguasai hari esok. Engkau Allah yang mengendalikan sesuatu yang berdaulat atas kehidupan manusia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan masing-masing mereka. Yang bergumul dalam ekonomi, Engkau tolong pulihkan ekonomi masing-masing. Berkati jemaat yang mulai kerja, usaha pekerjaan jemaat, Tuhan memberkati. Kami pun berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana ibadah komunal yang akan dimulai, supaya Tuhan tolong meredakan atau menghentikan virus corona di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, supaya umat-Mu kembali bisa beribadah kepada Tuhan dengan leluasa di tempat ibadah masing-masing dan melaksanakan tugas pekerjaan dengan secara normal. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya kami tetap mengikuti SOP standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, supaya kami tidak boleh ikut berpartisipasi, berandil untuk menghentikan penyebaran akan virus corona ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Beri bijaksana hikmat bagi pemerintah menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan, khususnya gugus tugas penanggulangan virus corona. Engkau berikan kekuatan, hikmat, akal budi bijaksana, dan masyarakat boleh berpartisipasi, mau bekerja sama dengan baik dan disiplin untuk menjaga jarak, tinggal di rumah, dan memakai masker, dan juga sering cuci tangan, supaya kami tidak tertular atau menularkan virus corona kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bila Engkau tolong supaya gereja-gereja kembali bisa dibuka, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai satu dengan lain kepada sama anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Ku Tetap Setia.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat beribadah jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Dimanapun siaran ini dapat Anda ikuti, kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya ya Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang kudus dan yang menguduskan, dan firman-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi dunia yang serba berubah-ubah. Sebaliknya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang dari zaman ke zaman. Tatkala firman Tuhan dibaca dan direnungkan pada saat ini ya Tuhan, Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci ini menolong kami menangkap pesan firman-Mu dan menghidupinya, agar kami ya Tuhan menjadi orang Kristen yang bijaksana, memilih hal yang penting dan bernilai di tengah-tengah hal-hal yang tidak bernilai dalam dunia ini. Urapi pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, memberkati setiap pendengar, setiap pemirsa dimanapun mereka berada, supaya sungguh-sungguh Tuhan melawat dan memberkati mereka melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan di dalam dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tertenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan,
Setiap manusia pasti membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Dan pilihan mana yang diambil itu akan berdampak, akan berakibat baik untuk hidup dalam dunia ini maupun untuk hidup dalam kekekalan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, menurut survei, setiap orang dewasa itu membuat keputusan mungkin sekitar rata-rata 35.000 keputusan per harinya. Saudara, ini adalah survei daripada Cornell University di Amerika Serikat yang mengestimasikan seorang dewasa itu mengambil keputusan kira-kira 226 keputusan per hari hanya menyangkut makanan saja, belum termasuk yang lain-lain. Sehingga masuk akal kalau dikatakan ada sekitar 3.000 keputusan, 35.000 keputusan maksud saya, setiap hari yang dilakukan oleh orang dewasa. Saudara, bagaimanakah metodologi penelitiannya dan apakah variabel serta sampel yang diteliti? Silakan saudara pelajari lebih jauh kalau ingin tahu. Yang penting, yang pasti Bapak Ibu sekalian, universitas bergengsi sekaliber Cornell University tidak mungkin merilis hasil survei yang abal-abal. Pasti itu ada data dasar ilmiahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, fokus kita bukanlah pada beberapa keputusan yang diambil seorang setiap hari, bukan itu. Tetapi apakah keputusan yang diambil itu penting dan bernilai atau tidak? Apakah keputusan itu bermakna atau kurang bermakna? Sebab keputusan mana yang kita ambil, yang penting akan berdampak ke depan, apapun itu keputusannya, baik atau buruk. Apakah keputusan itu salah atau benar, akan berdampak untuk hidup, baik dalam dunia yang sementara sekarang ini, maupun untuk masa kekekalan yang akan datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari satu tokoh besar dalam Alkitab, dan sejarah bangsa Israel yang bernama Musa. Saudara-saudara, untuk menolong kita memahami dan mengikuti alur apa yang saya katakan, khotbah ini saya bagi untuk beberapa poin. Saudara, yang pertama kita akan melihat bagaimana providensi Allah atas Musa. Apa itu providensi? Providensi adalah pengaturan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan umat Tuhan yang mungkin tidak dimengerti oleh nalar manusia. Dan kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas diri Yusuf. Saudara, setelah Musa maksud saya. Setelah Yusuf meninggal dunia, maka Raja Mesir yang kemudian itu, saudaraku sekalian, tidak mengenal Yusuf dan jasanya yang pernah bagaimana menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang besar pada saat itu. Saudara, Raja Firaun yang baru saja memerintah pada waktu itu iri hati kepada bangsa Israel yang bertambah banyak di Mesir, padahal mereka hanyalah bangsa asing yang dianggap menumpang di Mesir pada saat itu. Sehingga timbul ide gila dalam diri Firaun, yaitu agar bidan-bidan yang merawat para wanita Mesir melahirkan itu membunuh bayi yang kecil yang lahir, jikalau bayi itu adalah bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan silakan jangan dibunuh. Saudara, ada dua bidan yang menerawat pada waktu itu yang disebutkan oleh Alkitab. Yang pertama disebut Sifra dan yang kedua disebut Pua. Saudara, kedua bidan ini tidak mengikuti perintah Raja Mesir untuk membunuh anak-anak itu. Dan khususnya Musa mereka selamatkan, biarkan hidup pada waktu itu. Saudaraku sekalian, dan Alkitab mengatakan bidan-bidan itu takut akan Allah. Yaitu bernama Sifra dan yang kedua bernama Pua. Rupanya kedua bidan inilah yang menolong persalinan Yokebed ketika Musa lahir pada waktu itu. Saudara, Bapak Amran, itu bapaknya Musa bernama Amran bersama istrinya Yokebed, berusaha menyembunyikan Musa selama 3 bulan dari pembunuhan. Tetapi lambat atau cepat pasti ketahuan akhirnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan Musa begitu lama-lama lagi. Firaun akan bertambah murka kalau mereka tahu
ada bayi yang disembunyikan, maka akan dihabisi, bukan hanya bayi, tapi keluarga itu pun mungkin akan dihabisi. Karena itu mereka membuat peti pandan, saudaraku sekalian. Peti pandan untuk Musa. Lalu peti itu dihanyutkan di sungai Nil. Nah, apa itu peti pandan? Pandan itu terbuat daripada pohon papirus yang dibelah-belah, lalu dibuat tipis-tipis, digepengkan, dianyam, lalu dibuat gala-gala atau ter semacam dempul supaya tidak kemasukan air atau kedap air pada waktu itu. Nah, pohon papirus inilah yang digunakan untuk peti pandan Musa. Kalau sudah tahu, papirus adalah alat ataupun yang dipakai pertama-tama untuk menyalin kitab suci dalam Perjanjian Baru dan juga dalam Perjanjian Lama, yaitu suatu yang bisa menjadi bahan kertas yang sangat kuat, yang tidak mudah tembus dan tidak mudah rusak. Nah, papirus ini dipakai untuk membuat peti pandan daripada Musa pada saat itu. Bayi Musa dimasukkan ke dalam peti pandan itu oleh mamanya Musa dan kakaknya Musa yang bernama Miriam pada waktu itu, dan dihanyutkan di sungai Nil. Nah, ajaibnya ketika peti pandan itu berisi bayi Musa itu lewat permandian keluarga Firaun. Putri-putri Firaun turun mandi ke tempat permandian di pinggir sungai Nil itu. Dan itu betul-betul providensi Allah. Karena bagaimana Yokebed, mama Musa itu memperhitungkan kecepatan arus sungai Nil sehingga persis bisa tiba di depan permandian daripada putri Firaun, itu tidak mudah. Bagaimana dia bisa menghitung itu waktu putri Firaun mandi, persis peti itu melewati di depan mereka. Itu kalau bukan providensi Allah, lalu apa? Kalau terlalu cepat putri Firaun belum turun mandi, maka mereka tidak akan melihat peti yang terdapat bayi Musa di situ. Atau terlalu lambat, di mana putri Firaun sudah selesai mandi dan pulang ke rumah, juga tidak bertemu dengan peti itu. Maka peti itu begitu hanyut lalu sungai Nil, persis waktu putri Firaun turun dan peti itu melewat. Itu providensi Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana setelah itu dilihat oleh putri Firaun, bayi itu diambil oleh putri Firaun. Tetapi karena mereka tahu ini bayi masih kecil, maka bayi ini perlu menyusu. Maka Miriam yang mengendap-endap melihat adiknya hanyut di sungai Nil dan mengetahui dipungut putri Firaun, dia mengatakan, saya akan mencari wanita Ibrani yang akan menyusui bayi ini. Oke, kamu carikan. Dipanggillah mamanya Musa. Dan putri Firaun tidak tahu kalau itu mamanya Musa sendiri. Lalu Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, putri Firaun itu meminta mamanya Musa itu merawat bayi itu, menyusuinya, dan sekaligus memberikan upah atas kesediaannya untuk merawat bayi itu. Saudara, selama kurang lebih 3-4 tahun Yokebed menyusui Musa, dan saya percaya pada masa-masa keemasan Musa masih kecil, Yokebed menanamkan iman di dalam Yahweh kepada Musa, supaya dia mengerti bahwa dia adalah umat pilihan Allah, mengerti bahwa dia harus percaya kepada Yahweh, tahu misi yang Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, penting sekali pendidikan rohani anak sejak balita. Saudara, Paulus berkata kepada Timotius, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Iman yang hidup dalam nenekmu Lois hidup juga dalam dirimu. Ini peran orang tua mendidik anak. Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sebab itu penting Bapak Ibu sekalian, para orang tua memperhatikan pendidikan rohani bagi anak-anak sejak dini, menanamkan iman Kristiani supaya mereka tidak menyimpang, mantap imannya sejak kecil dan tidak berubah. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itu providensi Allah dalam kehidupan Musa. Yang kedua, kita melihat bagaimana Musa hidup di istana raja. Saudaraku sekalian, sebelum masuk ke sini, saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana providensi Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan Musa. Saudara,
saya melihat bagaimana Miriam itu memanggil ibunya untuk menyusui bayi Musa. Dan putri Firaun itu tidak tahu kalau Yokebed adalah mamanya Musa sendiri. Maka dalam pendapat kita semua melihat kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, Yokebed itu mendapatkan triple berkat. Apa itu triple berkat? Pertama, Musa tidak dibunuh, malah diangkat menjadi putri Firaun. Itu berkat pertama. Yang kedua, Yokebed mama Musa itu mendapatkan kesempatan untuk menyusui bayi dan merawat bayinya selama 3,5 tahun atau 4 tahun. Itulah kesempatan Yokebed untuk menanamkan keyakinan kepada Musa pada masa kecilnya. Yang ketiga, Yokebed diberi upah oleh putri Firaun karena menyusui dan merawat bayinya. Saudara-saudara, bisa merawat bayinya saja Miriam sudah senang sekali. Karena anak sendiri. Tapi lebih daripada itu, dia diberikan upah oleh putri Firaun sebagai biaya perawatan dan penyusui bayi itu. Inilah bentuk providensi Allah dalam kehidupan Musa. Saudara-saudara, meskipun apa yang dialami Musa itu tidak sama dengan apa yang mungkin kita alami. Namun kalau kita merenung-renungkan dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, maka kita akan memiliki banyak kesaksian bagaimana Tuhan memelihara hidup kita masing-masing. Kita bisa merenungkan, memikirkan betapa Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita dengan secara ajaib sampai saat ini. Sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu peduli dalam kehidupan umatnya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan Musa di istana. Saudara, Alkitab tidak banyak menceritakan detail kehidupan Musa selama di istana Mesir. Namun yang pasti Bapak Ibu sekalian, sebagai anak angkat putri Firaun, Musa tentunya mendapatkan banyak fasilitas dan hak istimewa sebagai anak putri Firaun. Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik di Mesir pasti. Musa mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi sekelas istana tentunya. Musa mendapatkan menikmati fasilitas istana Mesir yang mewah, yang luar biasa. Ya. Dan dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, semuanya itu bertujuan untuk membekali Musa untuk kemudian hari bisa menjadi pemimpin umat Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, khususnya saya ingin berpesan kepada anak-anak muda yang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, apakah di dalam ataupun di luar negeri. Ketahuilah bahwa Tuhan membekali saudara, memberkati saudara, kesempatan bisa sekolah, bisa studi, agar saudara bisa dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Renungkan saudara-saudara, kalau Tuhan memberkati saudara dengan pendidikan, dengan apapun juga itulah bekal yang Tuhan berikan supaya saudara menggenapi rencana Allah untuk melalui kehidupan saudara masing-masing. Saudara, yang ketiga, keputusan penting Musa yang bernilai dan berharga. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat 24 dan 27 saya membaca untuk kita sekalian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rupanya hidup mewah di Mesir tidak membuat Musa lupa diri. Tidak membuat Musa lupa identitasnya sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara, bagaimana Musa pada waktu itu? Walaupun dia tinggal di istana, menikmati fasilitas istana, tetapi dia tidak lupa identitasnya sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan Musa menolak disebut
anak putri Firaun. Saudara-saudara, mendapatkan status sebagai anak putri Firaun itu tidaklah mudah. Orang Mesir sendiri belum tentu dapat, apalagi orang yang asing seperti bangsa Ibrani pada saat itu. Tetapi toh Musa memperoleh status yang begitu bergengsi tersebut. Namun mengapa Musa menolak disebut putri Firaun? Apa sebabnya Musa menolak disebut putri Firaun? Sikap tersebut bisa menyakiti hati putri Firaun yang sudah mengangkat dan membesarkan Musa sejak kecil. Dan Musa juga bisa dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diuntung, yang sudah ditolong oleh putri Firaun. Tetapi karena Musa mengerti melalui pelajaran iman yang ditanamkan oleh ibunya sebelum dia diserahkan ke istana Mesir, statusnya sebagai umat pilihan Allah jauh lebih bernilai dari sekedar menjadi anak angkat putri Firaun. Saudara, ada orang hanya dengan iming-iming yang sederhana saja sudah meninggalkan Tuhan. Hal-hal yang sepele saja lupa akan identitasnya sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara, hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mari saudaraku sekalian, kita menyadari betul bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah status segala-galanya bagi orang percaya. Jangan pernah ditukar, dan dengan demikian kita meremehkan dan menjerumuskan akan kehidupan kita sendiri. Saudaraku sekalian, lalu dikatakan bahwa Musa memilih hidup bersama-sama dengan umat Allah daripada hidup menikmati kesenangan di dalam dosa. Saudara, harus diakui tinggal di istana Mesir dibandingkan dengan mengurus bangsa Israel yang tegar tengkuk itu tentu lebih enak tinggal di istana Mesir. Tetapi Musa rela meninggalkan comfort zone-nya dan bersedia menderita bersama umat Allah demi melaksanakan kehendak Allah. Saudara, setiap kita pasti mempunyai comfort zone-nya masing-masing. Setiap kita pasti mempunyai zona nyamannya masing-masing. Maukah kita keluar dari zona nyaman kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Sebagai contoh, kita merasa nyaman bergaul dengan teman-teman kita tanpa pernah menyaksikan iman mereka kepada kita, tanpa menyaksikan iman kita tentang pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Karena kita khawatir mereka tersinggung dan takut menimbulkan perasaan yang tidak enak. Maka supaya tetap enak, kita tidak usah bicara soal iman. Aman-aman saja, yang penting bergaul, jaga hubungan baik. Saudara, hanya ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersaksi tentang iman kita, kesaksian kita ditolak atau diterima. Dan tidak mungkin orang memutuskan hubungan gara-gara kita memberitahukan hal yang bermanfaat seperti itu. Kalau ditolak, okelah. Tapi kalau diterima, maka Bapak Ibu sekalian, itu menjadi kabar baik yang menyelamatkan orang yang menerimanya, menyelamatkan jiwanya. Dan untuk itu kita harus bersedia keluar dari zona nyaman kita masing-masing untuk bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Musa rela menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dalam dosa di tanah Mesir. Dan yang ketiga, Kristus itu lebih bernilai daripada kekayaan Mesir. Saudara, perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, menurut penemuan arkeologi,
pada masa Musa hidup itu, Mesir itu mengalami puncak kejayaan kerajaan Mesir. Saudara, pernah ditemukan bahwa peti mati daripada Firaun itu rata-rata dibuat dari emas tulen 24 karat. Artinya kehidupan di Mesir begitu istimewa, begitu mewah. Namun Alkitab berkata, Musa lebih memilih Kristus daripada harta kekayaan Mesir. Saudara, kalau kita memperhatikan inti berita seluruh Alkitab, maka kita akan mengetahui ada benang merahnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu fokusnya adalah Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ia mengatasi dosa manusia, ia menyelamatkan umat manusia, menghindarkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Jadi meskipun dalam perjanjian lama berita tentang Kristus itu masih samar-samar, seperti masih belum jelas, tetapi kebenaran tentang Kristus akan menjadi telah dikenal sejak perjanjian lama. Ya, disebut dengan penantian tentang Sang Mesias, juru selamat umat manusia, sudah diberitakan sejak Kejadian pasal 3. Dan kebenaran Kristus inilah yang makin jelas dalam perjanjian baru, dan puncaknya adalah pada kelahiran, kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Inilah inti Injil Yesus Kristus yang sangat bernilai dan sangat berharga itu. Saudara, orang yang mengerti betapa bernilainya Injil Kristus, sampai kapanpun tidak mungkin menukar Kristus dengan hal-hal yang tidak bernilai dan tidak berharga. Saudara, inilah yang terjadi dengan Rasul Paulus. Sebelum dia mengenal Kristus, dia benci kekristenan, dia memusuhi kekristenan. Tapi setelah Kristus menampakkan dirinya kepada Saulus, dia sadar, dia bertobat, dia mengenal siapakah juru selamat Yesus Kristus. Maka dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, adakah dalam hidup ini yang lebih penting dari Yesus? Jangan sampai kita mementingkan hal yang remeh dan meremehkan hal yang penting. Paulus mengatakan, dibandingkan dengan Kristus, segala sesuatu yang saya anggap bernilai dulu itu sampah. Nah, kata Yunani yang dipakai di situ menunjukkan kotoran manusia. Menjijikan. Kristuslah yang sangat berharga dalam hidup ini. Karena dia yang telah berkorban di kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga, yang memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang percaya. Itu sangat berharga. Jemaat yang saya kasih dari Tuhan Yesus Kristus, adakah dalam hidup ini sesuatu yang lebih penting dan berharga dari Tuhan Yesus? Kristus telah rela datang ke dalam dunia ini, lahir, hidup, mati berkorban, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Di dalam tangannya tergantung dan terjamin keselamatan umat manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, oh yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi dibandingkan dengan Yesus Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Ini adalah contoh pilihan yang penting, yang bernilai. Saudara, jika Kristus itu sangat bernilai dan menjadi pilihan kita, maka hal yang tidak bernilai pasti dengan sendirinya tereliminasi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Seluruh dunia pun kita dapat, kita miliki, tapi kalau tanpa Kristus, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Saudara, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar daripada semua kekayaan Mesir. Ini pilihan yang penting dan sangat bernilai, dilakukan oleh Musa. Kristus adalah inti berita Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena dialah yang menebus kita. Dia telah berkorban bagi kita. Dia menyelamatkan kita.
Dia sangat berarti dan berharga. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan tadi, dalam perjanjian lama itu berita tentang Kristus itu samar-samar. Tapi kita mengenal itu disebut dengan penantian Mesias. Mulai Adam, Nuh, Abraham, nabi-nabi, Musa, Daud, dan puncaknya dalam diri Yesus Kristus sang juru selamat. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau kita melihat, kalau dalam perjanjian lama itu mengarahkan kepada penantian sang Mesias yang mati dan bangkit. Tapi kalau kita sekarang melihat pada peristiwa Golgota yang pernah terjadi lebih 2000 tahun yang lampau, dan semuanya itu baik sebelum Kristus maupun setelah Kristus, Kristus adalah menjadi pusat keselamatan umat manusia. Orang sebelum Kristus itu mengimani Mesias yang akan datang, dan orang yang setelah Kristus percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit yang telah naik ke sorga. Maka Kristus menjadi pusat iman seluruh umat manusia dari segala abad dan segala tempat. Musa telah melakukan pilihan yang penting dan bernilai dalam kehidupannya. Dia menolak disebut putri Firaun, anak putri Firaun. Dia menolak untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang hidup di istana Mesir yang begitu mewah. Dia memilih untuk hidup bersama dengan umat Allah walaupun menderita. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, Musa pun Alkitab mengatakan lebih memilih Kristus daripada hidup kesenangan dalam dosa. Itulah pilihan-pilihan yang bernilai dan berharga dalam kehidupan Musa yang harus kita cermati dan juga kita teladani. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah. Konteksnya adalah berbicara tentang bagaimana kita memelihara iman kita dalam Kristus Yesus yang begitu berharga, yang begitu bernilai dibandingkan apapun yang ada dalam dunia ini. Jangan pernah menukar iman kita yang begitu berharga dalam dunia ini. Saudara, Kristus rela mati di kayu salib, berkorban bagi Anda dan saya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa setan. Dalam tangannya tergantung keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, jangan kita abai kepada pengorbanan Tuhan. Jangan kita mengabaikan akan harta yang begitu bernilai ini, yang bernilai kekal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Seluruh dunia pun kita peroleh, itu tidak ada artinya kalau tanpa Kristus. Tanpa Kristus manusia binasa. Tanpa Kristus manusia akan mengalami kebinasaan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangannya, saudara telah membuat keputusan yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami telah belajar dari iman Musa, ya Tuhan. Seorang yang mendapat kesempatan untuk diangkat sebagai anak putri Firaun, hidup di istana yang mewah. Tapi karena dia mengerti identitasnya sebagai umat pilihan Allah dan misi yang Tuhan emban pada dirinya, dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak hidup di istana. Dia memilih hidup bersama-sama dengan umat Tuhan. Dia menolak kekayaan Mesir dan memilih Kristus yang sangat berharga. Ya Tuhan, tolong kami yang hidup pada zaman ini. Kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang menggiurkan dan menggoda kami. Biar dalam kondisi apapun ya Tuhan, kami tidak meninggalkan Kristus karena Kristus sangat berharga, sangat bernilai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan kehidupan kekal kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus
Perjamuan kudus adalah perkara sakral yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memperingati kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah yang tercurah untuk membasuh segala dosa kita. Saya mengundang jemaat yang sudah menerima sakramen baptisan untuk menerima perjamuan kudus ini. Tetapi ada di antara jemaat yang belum dibaptis, saya berpesan supaya saudara bersabar sampai saudara dibaptis, saudara diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus ini setelah saudara memahami artinya. Dan tolong diikuti dengan cara hikmat dan hormat dan jangan diberikan kepada anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan perjamuan kudus. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Layakkan kami untuk menerimanya. Bila perjamuan kudus ini boleh menggugah kami lebih mengasihi mencintai Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan. Dan bila ya Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh makin setia kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Layakkan kami menerimanya. Kami siap menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan untuk menjadi peringatan akan aku. Demikian pula setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama menerima roti dan anggur. Kita mengambil roti terlebih dahulu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan menjadi peringatan akan aku. Kita makan rotinya terlebih dahulu. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama menerima anggurnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, bersyukur kepadamu hari ini kami boleh memperingati peristiwa yang sangat penting. Dirimu dikorbankan di atas kayu salib, tubuhmu dipecah-pecahkan, darahmu tercurah untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan peringatan seperti ini menggugah hati kami lebih setia kepada Tuhan, lebih setia memberitakan kabar baik, lebih setia mau berkorban bagi Tuhan yang lebih dahulu berkorban bagi kami. Memberkati jemaat yang sudah menerima, supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Demikian kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada dan mengikuti siaran ini. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun juga pada saudara yang berulang tahun. 1 minggu ke depan, yaitu saudara Chow Chui Lien, Wong Fong Ing, Liani Hiu, Wiji Lestari atau Liz, Sim Wee Kiang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara dalam menjalani dan meniti masa depan. Seperti biasa, jemaat dapat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan saudara, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan di awal bulan seperti ini kepada rekening gereja yang tertera di layar televisi saudara atau di layar monitor saudara masing-masing. Nah, atas persembahan saudara kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah online yang akan datang. Saudara bisa mengakses ibadah di KR Gedong pada jam yang sama, pada pukul 7 pagi mulai, atau pukul jam-jam berikutnya saudara bisa mengikutinya. Selamat beribadah, selamat menjalankan aktivitas, dan tetap stay at home, jaga jarak, dan juga tetap mengikuti akan SOP kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya kita bisa memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.